Pria ini menyesal dan minta maaf kepada anaknya lantaran pilih Abah. Ikutan demo akhirnya dipecat dari kerjaan, kini jadi pengangguran. Dengan ada celaka, waduh sampun. Aduh. Rekan. Mana ada juga dapur. Waduh aduh. Aduh. Kenapa tidak bisa mereka patah di punya dirinya? Waduh. Aduh. Pejuang-pejuang yang bertakwa. Ayo Kepung MK Jumat 5 April ya kemarin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kalau kau mau demo aja. Kalau rakyat kecil orangnya Prabowo mau Jumatan ya, nggak demo. Nanti udah Jumatan bagi takjil. Ngapain demo tuh kamu tuh? Goblok kamu tuh, musyrik kamu tuh. Yo, orang Anies Baswedan itu memang musyrik orangnya. Kalau orang Prabowo hari Jumat itu Jumatan. Gitu loh. Goblok kamu itu. Islam apa itu? Islam dari mana kamu itu, ha? Kalau nggak terima cari saya ya. Orang musyrik kamu itu. Hari Jumat kok demo kamu itu. Jumat itu hari baik untuk sholat berjumatan gitu. Musyrik musyrik. Abah orang suci dari surga, dia turun dari bumi untuk memimpin perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi sudah nonton video yang tadi ya, kita lanjutkan, kita kebok nih video-video yang berseliweran di sosial media. Ini seru-seru ini sebetulnya, masih di seputaran pemilu ya. Yang sampai sekarang ini belum berakhir, apalagi lagi demo nih, demo ya. Yang sampai dengan saat ini bukan berjilid-jilid lagi demonya, berhari-hari tuh demonya ya, menentang keputusan KPU tentang penetapan siapa yang akan dilantik nanti. Jadi selalu berpesan juga untuk selalu dibantu like-nya dulu, dibantu subscribe juga untuk teman-teman semua yang baru menemukan videonya ya. Jadi gimana keseruan sosial media, video-video sosial media sebetulnya hari ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Karena berasal dari pesan kita harus menghadirkan rasa keadilan. Menetapkan, mencalonkan waktu di saudara ditetapkan oleh Bapak Prabowo ya, Baswedan sebagai calon gubernur. Dan tidak memusuhi siapapun. Bahasanya. Jadi yang sudah besar nggak usah dimusuhi, yang udah besar nggak usah dikecilkan. Jangan dibawa 5. Tapi pada kenyataannya kan lain. 11 mas. Tuh kenyataannya begitu. Dari 100. Tetap apa yang lagi nih? mendukung Pak Anies Suara rakyat tetap dibilang sore semangat, ibu TV itu istighfar bu. tipu, Aduh. ya. Yang nyata itu dunia nyata nih masyarakat. Coba Tapi deh. kenyataannya juga ibu Semua kita pilih juga TPS tuh ya, unggul. Prabowo tuh. Ada yang sependapat nggak dengan saya? Aneh gitu loh. Masa perhitungan belum selesai di bawah kita belum setor, kok di TV udah ada yang dinyatakan salah satu pasangan Kan unggul. Dari quick mana count itu ibu, suara? quick Hah? count. Suara Quick apa count coba? itu namanya ibu. Suara iblis Quick kali count ya. ibu. Suara iblis. Tadi bilang kali iblis, guys. ya. Apa lagi nih? Kepanasan Bukan ya. kepanasan. Pengumuman si KPU Bukan yang kepanasan. katanya diumumkan Ini pada kepanasan itu 24 siapa? 2024. Aduh. Semakin aneh ya tingkah lucuan apa ini ya. Persentasenya 100,01%. Gitu. Kemudian perbandingan 36 yang dimenang di 36 provinsi dengan 2 provinsi kok kali. Cocok. Pas kampanye sunyi sepi, giliran udah jadi kertas kok jadi cocok. Setuju, sangat di luar nalar, nalar. Nggak percaya Tuhan kayaknya. Yakin Anies menang, insya Allah. Ditanggapi langsung. Aniesmu menolak itu karena wedi Iya. kalah. Ngono lho. Aniesmu itu. Suaramu itu lo dirubah sih. Iya. Jadi pengen perubahan. Tapi suaramu ora dirubah, bencong piye to? Piye? Anies. Piye mendukung Anies? Iya.
Suarane koyo bencong ngono lho. Piye? Kon cukur sik jenggote kuwi. Karo kumise. Ya. Salam. Gua nyari Prabowo Ya, ya. Gibran. Kasih tahu Bang. Relawan saudara apa namanya? Taksi nomor 2. Tanpa nama. Kalau gitu tanpa pertanyaan saya kalau gitu dah. Baik. 19.30 saudara sampai di kantor Jadi sebegitu ya kualitas-kualitas pendukungnya, kualitas-kualitas saksinya yang kita tonton, yang menjadi tontonan dan menjadi konsumsi publik yang saat ini masih ditertawakan loh ya. Kualitasnya seperti itu, pendukungnya seperti itu. Jadi ya kualitas pendukung mencerminkan yang didukung kayaknya seperti itu. Tapi itulah masyarakat ya, selalu kreatif untuk mengekspresikan sesuatu ya. Jadi gimana video selanjutnya ini lebih seru nih ya, ini lebih seru videonya. Koko pun disentil ya. Pak, udahlah Pak, kalau udah kalah ya kalah. Udahlah bos, nggak usah bikin narasi yang menyesatkan kayak gitu. Iya. Lu lupa Pak, dua periode yang sebelumnya di pemilu yang sebelumnya itu calon yang sekarang lu dukung itu juga Ya waktu itu beda tipis Bang. Itu hak masing-masing. Iya hak masing-masing, tapi itu beda tipis suaranya dulu itu. Nggak perlu kamu bikin narasi kayak itu. gitu. Anda yang menyikapinya, Kalau menyimaknya memang yang kamu udah yakin menang, paslon yang lu dukung udah yakin menang, ya udah Iya, biarin tapi aja. kenyataannya Toh kan nggak ribet ada yang sekarang. dirugiin juga dengan Demo-demo tuh. 01 dan 03 iya, yang demo-demo maju. juga di situ tuh. Itu malah untuk pembuktian yang nanti akan terselamatkan itu demokrasi kita. Jadi nggak Iya. usah ribut kayak gitu. Perusahaan demokrasi buktinya Katanya kan udah yang yakin demo-demo menang. setiap hari itu siapa itu Bang? Terus Yang lu hina-hina paham presiden nggak itu ngerusak konstitusi, demokrasi itu siapa? tahapan pemilu lu paham nggak? Hah? Itu Pak Prabowo 96 juta sekian itu dikirain bukan rakyat Indonesia yang milih, ha? Ya pastinya dari 96, Ini kualitas pendukungnya ya, 02 01. Tapi ya rakyat Indonesia yang dibagi 5 ha. Tuh. Yang pertama pastinya yang memilih karena ya Bansos. bansosnya ha. Yang kedua pastinya yang memilih karena ya serangan pajaknya Sama. ha. Dan yang ketiga pastinya Anda juga memilih pakai. karena kecintaannya ha. Dan yang keempat pasti memilih karena ya arahannya Nah, tuh. ha. Dan yang kelima ya pastinya yang memilih karena intervensinya tuh. ha. Ya sebenarnya bukan masalah kalah menang terima atau tidaknya, tapi ya karena dari awal sampai akhir tidak ada sportifan, Dibilang tidak sportif. tidak ada sportifan, ada masalah-masalah. Ya. Dibilang kita tidak Ya, sportif guys. ingin kedepannya jangan terulang Ya. lagi. Ya kalau ada masalah, kalau dibiarkan kan nantinya kedepannya ya jadi kebiasaan, jadi Ya, budaya setuju, lah, Bang, setuju, budaya setuju. salah. Setuju ya. gitu ya. Setuju ya. Jadi ya tunggu aja sampai ya kan pastinya ada Setuju jalan, ya. Setuju, setuju saya setuju. pengadilan Setuju. ya pastinya ya lewat MK Iya. gitu. Ya tunggu aja Iya, ya iya. ha. Iya. Sabar ha. Itu dibilang kita tadi itu suara bansos ya, suara serangan pajar ya. Itu tanggapan mereka. Jadi seperti dibilang kemarin oleh Bapak Mahfud itu memang kalau kalah itu memang bahasanya seperti itu. Oke, kita pegang ini karena bansos ya. Tapi kita lihat video yang satu ini. Siapa yang pakai bansos? Kita lihat nih videonya nih. Siapa Kalau yang pakai ada bansos? program bansos dikatakan Inilah bukti sebagai nyata politisasi bansos. pribadi Amin. dan berterima kasih pada pribadi, Ini bansos juga itulah dipakai. yang Malah disebut sudah tulis tuh, politisasi tulisan bansos. Amin. Oke, kami justru ingin Tidak mengatakan sama dah sama mari junjungan kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Itu bahasanya. Tapi kenyataannya dia pakai bansos juga. Ribuan paket tersedia yang bergambar Anies Baswedan yang belum diketahui apa isi di dalamnya tuh. Tuh. Nggak pakai bansos ya. No, yang tadi kita yang perusahaan demokrasi ini teriak nih. Wes. Nggak apa ini perusahaan demokrasi? Gak iso dilantik. Arep demo sak bendino. Wis to. Demo sampai bendino sampai bongko panggah dilantik. Saya tahu bang. Percaya aku to percaya. Kowe bengak-bengok
panasen sing areng gugu cangkemmu kuwi sapa? Ora enek wong peduli karo cangkemmu kuwi. Sing enek wong-wong gila. Bengak-bengok terus. Bolomu yo kuwi-kuwi. Enek yo mur kuwi-kuwi. Ora ono rakyat sing dukung rai-rai. Terus so bengak-bengok sampai cocotmu kuwi murah. Ki enek sing kendel karo raimu. Kasih tau Bangku. Apa lagi? Kalau nggak merasa jangan marah ya. Nah, tengok tuh. Kalau nggak merasa jangan tangannya dilipat ini ya. Tangannya dilipat ini ya. Tangannya dilipat. Nah, Bapak Anies Baswedan juga tangannya dilipat. Nah, ini ada postingan saya jumpa ini ya. Kayak gini ini. Maksudnya apa itu? Nah, bukan fitnah kan? Saya jumpa postingan ini, saya posting lagi. Simbol Raja Fir'aun tangannya dilipat, Bapak Anies tangannya dilipat. Nah, kalau nggak merasa jangan marah. Ya, kalau nggak merasa jangan marah ya. Pasti marah di sini. Sorry ya. Pak Anies itu seperti kelapa. Ini lagi nih. Batangnya, lidi. Ya. Kenapa nggak sekalian tainya bermanfaat? Biar kalian itu enak makan tainya. Iya betul, ada tai kelapa itu kan ada tuh. Kalian, ada tuh. Menurut pendukungnya, ya bermanfaat mungkin kalau menurut kalian. Iya. Karena kalian itu menganggap Anies Baswedan itu nabi. Iya. Diutus oleh Allah untuk memimpin negara Republik Indonesia ini, makanya bagi kalian itu sangat bermanfaat. Buzzer 02 dan juga buzzer rezim Jokowi ini emang udah buzzer kita dibilang guys. Buzzer kita dibilang. Aku aja ngerasain banget. Kayaknya ketikanya itu ya, kalau belum nyakitin orang, kalau belum bahasa yang kasar, kalau belum bahasa yang harus dajal keluar, itu mereka kurang puas gitu. Harus nyakitin banget. Si lawannya itu nista banget dianggapnya. Si lawannya itu adalah makhluk terhina di dunia ini. Mereka belum berhenti. Terbukti dong, lihat aja kolom komentar aku tuh, yang aku ngebangga-banggain lawannya, mereka nggak terima. Itu caranya, lawannya itu harus tersakiti dan terhina sehina-hinanya. Betul. Ya, yang kurang mungkin kita ini adalah orang yang tidak berhak masuk surga. Kita ini penghuni neraka. Kita ini adalah orang yang keluar dari agama, yang tidak beriman. Kan begitu bahasa-bahasanya kemarin pendukungnya itu. Memang itu itu buzzer nomor 2 ya yang bilang seperti itu. Kalau penghuni surga memang bebas kalau ngomong apa ya. 2 periode Jokowi menjabat sebagai presiden. Sekarang orang-orang goblok di Indonesia tinggal 24%. Ada nih orang yang ngatain orang lain haus kekuasaan, sedangkan dia sendiri sedang berada dalam kontestasi untuk merebut kekuasaan yang sama. Kekuasaan, apa itu namanya? Apa namanya itu ya? Mungkin dia saja yang boleh berkata apapun gitu kan. Ketika kita berkata di luar dari apa yang dia pahami, itu kita tidak boleh ya. Kita harus mengikuti alur kepalanya, alur bahasanya ya, baru kita dibilang beriman. Indonesia yang kami cintai, hari ini demo lagi guys. Secara terus-menerus kami berdemo mulai dari Bawaslu, KPU, DPR RI, dan sekarang di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi pada hari ini, hari ini memang diguyur hujan, tapi kami tidak menyurut semangat kami, dan kami menuntut demokrasi yang harus jujur, adil, dan bebas aktif. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu yang barusan lewat itu adalah ada kecurangan dan intimidasi yang notabene untuk memenangkan salah satu paslon. Olehnya itu, karena kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif ini harus diberantas. Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara, dalam hal ini Jokowi, adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia
semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 periode, dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Kata-kata terakhir tadi itu kan didukung oleh partai ini gitu kan. Yang salah adalah Jokowi. Sekarang 1 dan 3 kalah, yang salah itu adalah Jokowi. Yang nomor 2 menang, yang salah juga Jokowi. Jadi bilang sebagai pengkhianat bangsa tuh. Kasihan memang. 2 periode beliau berjuangnya untuk gimana Indonesia ini maju, gimana Indonesia ini berkembang, gimana bangsa ini tidak dipandang sebelah mata oleh negara lainnya, masih tetap dibilang pengkhianat bangsa. Lah itu kalian itu yang kerjanya demo saja, yang tidak punya sumbangsih kepada negara ini, dibilang apa dong? Kalau sekelas presiden yang sudah mengorbankan jiwa raganya, waktunya lah untuk berjuang bagaimana negara ini biar maju, dibilang pengkhianat. Lah kalian yang hanya demo saja harus dibilang apa? Pertarungan antara rakyat dan Jokowi. Anak siapa ini pakai jilbab seperti ini tapi omongannya ngacut tuh. Ngacut tuh. Tuh. Apa pemerintahan saat ini. Satu hal lagi, saya tekankan beberapa kali, saya di beberapa podcast saya bilang, Bapak Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Dan ini adalah pertarungan antara rakyat versus Jokowi. Oke, tentu saja secara kualitas maupun kuantitas itu jangan bilang rakyat. Jangan bilang rakyat. Kelompokmu. Kira-kira boleh jelaskan? Jangan bilang rakyat, kelompokmu. 5, 8 kalau karena saya juga ada di situ terlibat, itu memang agak kita masih sporadis ya. Satu sporadis dan tidak terlalu cukup banyak masa, tapi kita coba membangun image kepada teman-teman rekan-rekan, semuanya bangun. Ayo turun semuanya pada tanggal 18, 19, 20. Kita kepung DPR, KPU, dan Bawaslu. Dimanapun titik yang vital, di situ kita harus ada. Sebegitunya Jokowi, mulai lagi sebegitunya Jokowi sudah berjuang, dibilang sebagai pengkhianat, sebagai sumber dari segala sumber masalah yang terjadi. Yang sebenarnya kau yang ngomong itu juga sebagai sumber dari semua sumber masalah yang terjadi saat ini. Apa sih sumbangsihmu terhadap negara ini? Kau berani ngomong kayak gitu terhadap kepala negaramu yang sudah berjuang hampir 10 tahun ini untuk gimana kamu hidup damai di bangsa. Kita baca komennya dulu ya. Aduh, Anies gimana sangat sih ini pola pikirnya? Kita lanjutin saja. Ini kenapa lagi kan? nih? Kalau di Jakarta mah dia orang dibutuhin, makanya dia jadi gubernur dipecat, jadi menteri pendidikan dipecat, jadi direktur Quickcon dipecat. Kalau di Sumber dibutuhkan, baik ambil lanjut. Ora kita mau bakal ngaruh-ngaruin kalau Anies dibawa sama orang Sumber mah. Lu fasilitasin dah tuh rumah, kendaraan yang mewah. Dia kan waliullah katanya. Wali Allah. Bawa. Tuh. Lu prioritasin dah dia. Jadiin menteri kayak jadiin apa? Khusus di Sumber. Jangan khusus Indonesia. Indonesia kan mencakup semua seluruh rakyat Indonesia. Kalau khusus Sumber, ora kita mau orang ngaruhin sumpah. Yang ada mah kita angsrong-angsrongin ke sana tuh bawa tuh si Anies bawa. Bawa. Ya begitu metona. Kalau mau dibawa aja lah gitu. Kalau bila perlu yang keluar juga nggak apa-apa. Butuh negara lain juga boleh lah. Karena tadi pendukungnya bilang Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Kita balik sekarang dia yang jadi sumber dari sumber masalah yang terjadi sekarang ini. Tapi selalu berpesan di akhir video semeton tetap jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita ya. Semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.